Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang Waalaikumsalam. sekali hari ini saya Septi Wulandari berjumpa kembali dengan Anda dalam program Dialog Khusus. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai pengelolaan Museum R. Hamengwardoyo di Kabupaten Boyolali. Di tahun 2023 ini seperti apa sih program-program yang sudah dilakukan gitu oleh pengelola Museum R. Hamengwardoyo untuk mengembangkan museum ini. Dan kemudian di tahun ke depan akan seperti apa rencana program yang akan dilakukan, mengingat bahwa Museum R. Hamengwardoyo ini tidak hanya sekedar tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi bersejarah yang berharga, tetapi juga menjadi salah satu simbol perjuangan untuk melestarikan kebudayaan di Kabupaten Boyolali, yang ini juga menjadi satu identitas di Kabupaten Boyolali. Untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Hari ini saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Bapak Eko Sumardianto. Selamat malam Pak Eko, apa kabar? Selamat malam Mbak. Oke, Kabar terima baik. kasih sudah rawuh dan meluangkan waktunya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada tokoh masyarakat dari Kabupaten Boyolali, Bapak Ribut Budi Santoso. Selamat malam Pak Ribut, apa kabar? Selamat malam, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Pak Ribut. Dan yang terakhir narasumber kita ada Bapak Yosep Kustono, budayawan dari Kabupaten Boyolali. Terima kasih juga, apa kabar Pak Yosep? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung mulai perbincangan kita ini mengenai pengelolaan Museum R. Hamengwardoyo selama tahun 2023. Langsung ke Pak Eko dulu nih Pak Eko. Di tahun 2023, karena ini sudah di penghujung tahun ya, sudah 2023 akhir. Nah ini mungkin kita merefleksikan lagi nih selama setahun ke belakang ini apa saja sih yang sudah dilakukan gitu untuk mengembangkan Museum R. Hamengwardoyo ini? Beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan pengembangan museum ini. Yang pertama, kita benahi fisiknya. Ini kita di tahun anggaran 2023 ini kita mencoba untuk membenahi fisik, terutama pengecatan dan sebagainya. Ini kita lihat sudah catnya sudah baru semuanya. Oke, baru jadi semuanya. secara fisik ya sudah fisik dikembangkan sudah secara fisik. dikembangkan. Kemudian secara kebutuhan untuk masyarakat atau masyarakat umum, kita kemarin untuk menarik pengunjung, kita sudah mengadakan beberapa event yang alhamdulillah berjalan dengan bagus. Kemarin terakhir di beberapa waktu yang lalu kita mengadakan 2 kegiatan, yang pertama yaitu lomba tulanan anak. Ternyata antusias dari masyarakat, terutama pelajar itu sangat sangat banyak Tinggi, sekali, sangat tinggi. Kemarin itu hari itu museum itu hampir penuh, dari sesak di sini itu semuanya karena perwakilan dari sekolahan di 22 kecamatan Kabupaten Boyolali, ada 20 kecamatan. Jadi ada beberapa event atau festival dolanan itu dilakukannya di awal-awal tahun atau sudah? Di akhir ini. Di akhir ini. Itu menjadi satu event yang paling besar dari dalam program sepanjang tahun ini untuk Museum R. Hamengwardoyo. Kalau event-event yang lain atau yang menjadi program rutinnya gitu, mungkin apa yang dilakukan? Kemarin selain lomba dolanan juga kita mengadakan lomba pidato bahasa Jawa. Kemudian yang terakhir kita mengadakan kemarin pameran keris di Kabupaten Boyolali. Oke. Itu ya. Oke, itu pameran keris bahkan gitu ya, ada di kegiatan ini. Nah saya mau lanjut nih ke Pak Ribut ini. Jadi kalau program yang dilakukan ini untuk mengembangkan Museum R. Hamengwardoyo, salah satunya tadi adalah untuk mungkin menarik juga ya masyarakat untuk tahu tentang museum adalah dengan mengadakan berbagai macam event. Nah kalau menurut Pak Ribut sebenarnya keberadaan museum ini seberapa penting sih untuk kemudian menjaga nilai-nilai atau menjadi identitas Kabupaten Boyolali? Untuk masyarakat Boyolali ini seberapa penting Pak keberadaan museum ini? Terima kasih Mbak Septi. Jadi memang kalau peradaban itu kan harus tercatat, biasanya kalau hal-hal tercatat ini tentunya ada beberapa hal yang bersifat artefak misalkan, atau petilasan atau prasasti kan begitu. Nah di Kabupaten Boyolali ini kan kalau saya lihat itu kan melihat
ada inovasi dengan keberadaan Museum Hamong Wardoyo ini, kan begitu. Nah, tetapi memang kalau kita amati dari tahun berdiri sampai sekarang tahun 2023 ini memang belum maksimal. Bagaimana Hamong Wardoyo ini berperan sebagai museum dalam tanda petik ya, museum untuk Kabupaten Boyolali. Dan memang kalau di Republik ini memang hanya ada beberapa kabupaten yang memiliki museum begitu. Misalnya Kadenan Surakarta. Tidak banyak yang tidak banyak yang memiliki museum seperti Kabupaten Boyolali. Nah, ini sebetulnya menjadi karakter tersendiri bagi Kabupaten Boyolali. Yang ngatasin Boyolali kok duwe museum. Iya. Gitu, tapi gitu. keren lagi museumnya iya. ya. Nah, ternyata sebenarnya sebelum ada keberadaan museum ini kan banyak sebetulnya peninggalan-peninggalan yang waktu itu memang belum kita kategorikan itu, oh ini kelasnya ini cagar budaya atau enggak. Kan itu. Tetapi setelah kita memiliki museum, ya kita bisa, tadi Pak Eko sudah matur terkait dengan ada program penyelamatan, ada program anjang sana ke beberapa candi, atau program kajian. Ini ditemukan prasasti misalkan, atau prasasti Sarungga di Wonosegoro, Cepogo, Tumang itu misalkan. Nah ini sebetulnya gayung bersambut terkait dengan, dan di Boyolali ini menurut data yang ada itu kan yang menurut saya tidak parsial, tetapi penemuan candi atau petilasan atau barang purbakala ini mesti ada urutannya, kan begitu. Baik, itu kalau saya. Tadi Pak Ribut mengatakan bahwa memang pengelolaannya belum maksimal gitu ya Pak ya. Jadi sudah banyak dilakukan, apalagi Boyolali punya museum yang memang keren gitu Pak. Kita belum pernah lihat gitu ya, mungkin di daerah-daerah lain gitu museum dengan desain yang seperti ini gitu. Nah, seharusnya seperti apa gitu? Maksimalnya itu apa yang masih kurang menurut Pak Ribut yang mungkin bisa diimplementasikan gitu ke depannya? Kalau saya sebagai mewakili masyarakat, sebetulnya pertanyaan pertama, kalau kita mau mendirikan museum, masyarakat tahu enggak di Boyolali ini ada museum? Setelah tahu keberadaan museum, menarik enggak untuk didatangi? Lah, salah satu bagaimana kita mau menarik ya tadi, ada event-event, ada kegiatan-kegiatan yang notabene ini selalu melibatkan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ribut. Nah ini saya lanjut ke Pak Yosep ini. Pak Yosep ini sebagai budayawan juga pelaku seni budaya lah ya di Kabupaten Boyolali ini. Seperti apa gitu? Sejauh ini apakah keberadaan museum ini juga sudah melibatkan atau seperti apa keterlibatannya untuk mengembangkan museum ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kami sebagai seniman pelaku budaya, peran serta kami dengan pemerintah daerah terutama di museum ini ya lumayan, kontribusi kami membantu apa yang bisa kita bantu, dan ada beberapa event yang sudah berjalan di museum ini termasuk kami respect ya lumayan lah Mbak. Artinya museum ini sudah berjalan, kegiatannya sudah ada. Jadi sudah rutin gitu ya ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Tanda kutip kalau kami mengamati ya museum itu hendaknya sebagai tempat apa ya, tempat kajian, tempat transfer knowledge buat siswa, buat masyarakat, karena museum menurut kami ya sumber ilmu. Banyak yang kita harus pelajari di museum ini, apalagi terkait dengan artefak, situs peninggalan yang ada di Boyolali ini. Kemudian banyak hal yang harus kita pelajari, dan ada hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat tahu fungsi museum itu sendiri apa, kemudian bagaimana museum ini menjadi sumber
pengetahuan dari anak-anak yang masih sekolah, terutama mungkin kajian, kemudian riset. Karena jadi yang nilai yang ada di museum ini seharusnya terus gitu diinformasikan ke masyarakat gitu ya, karena itu yang penting gitu, menjaga nilai-nilai itu tadi. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Bapak-bapak, dan kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus, dan kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan para narasumber yang ada bersama saya hari ini. Saya langsung lihat ke Pak Eko lagi nih Pak Eko. Tadi disampaikan oleh Pak Ribut dan juga Pak Yosep gitu. Jadi memang ada masukan, ada tantangannya, ada peluangnya juga ke depan gitu yang tadi disampaikan oleh Pak Ribut gitu. Nah ini bagaimana ini ke depannya dari strategi dari pemerintah sendiri gitu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjawab itu. Ada banyak yang mungkin nilai-nilai dari museum ini yang harus masih terus diinformasikan ke masyarakat seperti itu. Iya. Yang pertama terkait dengan museum ini kan kita sebenarnya sudah membangun museum dengan yang sangat bagus. Iya betul. Nah, kadang kan masyarakat itu kan belum paham terkait dengan museum, fungsinya apa dan sebagainya. Ya, salah satunya adalah kita menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk tahun ke depan, tahun 2024, kami ingin museum itu bisa dilihat masyarakat selain mendatangi juga nanti bisa dilihat lewat peralatan kita sekarang itu pakai handphone. Kita akan buat website terkait itu, kemudian koleksinya apa saja nanti kita akan buat seperti itu. Kita anggarkan di tahun 2024 seperti itu. Kemudian acara-acara yang bisa mendatangkan masyarakat untuk kita ke sini atau kita akan pertahankan. Salah satu nanti kegiatan yang kita canangkan untuk tahun 2024 biar mereka masyarakat paham, kemudian anak-anak juga paham mengenal terkait dengan museum. Kita di sini itu ada gamelannya, ada gamelannya, nanti ada menghimbau untuk sekolah dan masyarakat untuk bisa berlatih bermain gamelan di sini itu nanti. Kemudian kita juga akan mengadakan workshop terkait dengan Pambiyaworo. Kita adakan workshop terkait di sini. apa? Pambiyaworo, pembawa acara dalam pembawa bahasa acara. Jawa. Oke. Pembawa acara dalam bahasa Jawa. Kita adakan workshop untuk masyarakat, terutama nanti kita sampaikan pada guru bahasa Jawa untuk mengikuti hal itu. Kemudian kita juga mengadakan beberapa event yang salah satunya nanti kita akan mengadakan kegiatan tari, pelatihan tari di sini beberapa kali kita akan adakan biar masyarakat itu selain ke museum juga mengenal budaya Jawa, terutama menari. Nanti kita akan kerjasama dengan beberapa pihak, mungkin dari Ketolong Institut dan sebagainya bisa membantu kami untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini. Karena terus terang kami SDM-nya terbatas nih, terbatas, kita harus menggandeng masyarakat. Jadi museum itu tidak hanya kemudian orang melihatnya adalah sebagai tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi benda bersejarah, tetapi juga akhirnya di Boyolali ini sebagai semacam pusat untuk kegiatan seni dan budaya juga ya, dengan kegiatan-kegiatan itu ya gitu. Nah, dengan program-program yang sudah dilakukan itu menurut Bapak seberapa efektifkah gitu kemudian menarik masyarakat untuk datang ke sini dan juga ikut terlibat di sini gitu? Kita bisa lihat di data pengunjung itu di awal-awal itu masih sedikit. Kita datanya di tahun 2021 itu pas COVID ya pada waktu itu, jumlah pengunjung itu hanya kurang dari 1.000 pada waktu itu karena selama satu tahun. Iya, karena COVID mungkin tertutup itu ya. Kemudian kita menganjak ke 2022 itu sudah ada peningkatan, ada 4.000 berapa. Kemudian di tahun ini sebenarnya agak stagnan, tapi ketika kita lihat kok museumnya kok karo kemarin hampir pengunjungnya kok hampir banyak yang kemarin, terus kita kemudian genjot dengan kegiatan-kegiatan itu. Kemarin terakhir itu kita lihat ketika ada lomba dolanan anak-anak itu pengunjungnya lebih dari 500 satu hari. Kemudian kita juga setelah itu kita adakan
pameran keris itu kita juga mengundang beberapa masyarakat, kemudian pelajar yang hadir di sini ya juga lebih dari 300. Hanya dalam waktu seminggu kita bisa datangkan kurang lebih 800-an orang. Oke. Nah, Pak Ribut ini melihat program-program yang ternyata juga cukup efektif gitu. Tapi kemudian nih di era yang digital, semua serba digital itu tadi juga sih disebutkan gitu kalau Pak Ribut mungkin bisa diadakan program-program yang seperti tadi lomba videografi dan lain sebagainya atau apa. Nah, di era yang digital yang seperti ini kalau menurut Pak Ribut relevansinya seperti apa nih dengan program-program itu? Kemudian atau strategi apa yang secara teknologi yang mungkin ke depan ini menurut Pak Ribut bisa lah ini untuk mengembangkan museum? Oke, terima kasih. Kalau saya dimulai dari cerita dulu. Jadi misalkan sekarang kan ada itu, misalkan di Facebook itu kan kelompoknya banyak. Grupnya banyak misalkan. Ini contoh saja, contoh satu channel dengan perkembangan kemajuan teknologi, media sosial, misalnya Facebook. Misalnya ada yang mengupload, oh ini ada batu kotak, ternyata ditemukan di sungai PP misalnya. Terus diupload di dalam Facebook. Itu yang nanggapi itu banyak sekali sekarang ini. Artinya apa? Berarti dengan kecanggihan teknologi atau teknologi yang selalu berkembang ini sebetulnya menjadi potensi tersendiri, menjadi peluang tersendiri bagaimana museum ini akan menggarap bidang teknologi itu tadi. Nah ini sudah dilakukan menurut Pak Ribut sudah maksimal belum dengan pemanfaatan itu untuk ya, saya belum melihat. Belum melihat itu. Nah ini berarti masukan ya? Iya, kalau saya selalu memberi masukan. Misalkan terkait dengan koleksi yang disimpan ini sudah dimasukkan misalkan di dalam tempat detik katakanlah kanal Museum Hamongwardoyo Boyolali. Kita kalau melihat kan belum maksimal. Nah monggo ini juga harus ada digitalisasi misalnya terkait dengan koleksi di museum ini. Terus ada kajian-kajian. Okay. Sebetulnya caranya banyak. Misalkan sosialisasi Museum Boyolali ini mungkin ya kalau aturannya ada ini Mas Eko. Kita misalkan mendatangi mahasiswa sejarah di UNS misalkan atau di Universitas Boyolali gitu loh. Kita menerangkan. Kita mengarahkan juga, risetnya gitu loh. Boyolali itu ada beberapa peninggalan, ada beberapa situs, telitinan gitu loh. Kan itu sebenarnya bisa dilakukan. Okay. Yang menurut saya untuk pengembangan itu. Kenapa? Ini menjadi peluang tersendiri. Tadi di Republik ini kabupaten yang mempunyai museum ini kan minim terkait dengan itu. Apalagi dengan kecanggihan tadi ada medsos, ada macam-macam lah kan ada Facebook dan lain sebagainya itu kan sebenarnya peluang bagaimana kita akan mensosialisasikan produk-produk atau koleksi-koleksi atau kajian-kajian atau kegiatan lah di Museum Hamongwardoyo. Nah ini yang belum dilakukan. Nah ini saran saja mungkin di tahun-tahun yang akan datang monggo itu bisa dilakukan terkait dengan proses itu. Karena banyak sekali gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini aja tuh sebenarnya ada berapa macam benda bersejarah gitu ya, satu persatu itu nggak habis ya. Kayaknya dalam jangka waktu yang lama ini dikaji satu persatu juga akan luar biasa panjang gitu. Nah ini kalau Pak Yosef sendiri nih Pak Yosef, mungkin dari budayawan atau teman-teman yang mungkin juga concern gitu tentang seni budaya, tentang museum ini. Seperti apa sih harapannya gitu ke depannya gitu untuk pengelolaan museum ini? Museum bisa menjadi sumber jawaban atas apa yang ada di Boyolali, terutama mungkin sejarah panjang Boyolali dari prasejarah kemudian perkembangan sampai pada sekarang ini kan ada tahapan, ada semacam peradaban. Dan di Boyolali ini museumnya kan lumayan komplit, mewakili beberapa periode sejarah panjangnya dari prasejarah klasik sampai ke sini. Ada semua di Boyolali. Dan itu menjadi kebanggaan kami. Tapi bagaimana itu terkait dengan sejarah panjang Boyolali ini juga bisa terakomodir di museum ini sehingga ketika orang datang ke museum itu
bukan lagi menjadi bukan hanya melihat koleksi saja. Kalau dulu museum datang ke museum harus belajar, kemudian melalui prosedural yang sulit semacam itu. Kalau museum di sini bisa menjadi ruang publik yang orang masyarakat semua bisa masuk ke sini, ya tetap melalui prosedural, tapi tidak terlalu rumit. Kemudian kemudian ada penataan yang bisa untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang. Kita punya koleksi ini Mbak, kereta kencana, dan itu punya nilai sejarah yang tinggi. Kenapa tidak ketika private mereka juga diperbolehkan untuk datang ke sini, private mengambil foto-foto di depan kereta, bahkan mungkin bisa naik kalau boleh, ada aturannya bisa kan Pak? Itu sangat menarik menurut saya. Dan next kami menunggu selalu bagaimana museum ini menjadi sumber knowledge untuk masyarakat itu biar tumbuh lagi gitu rasa ingin tahunya, kemudian datang juga ke sini gitu ya, mengenai nilai-nilai atau sejarah Boyolali. Terakhir banget ini Pak Eko, ini karena waktu kita sudah terbatas gitu, terakhir mungkin dari tanggapan Pak Eko terkait ini dan himbauan untuk masyarakat tentang keberadaan Museum Boyolali, Museum Ernest Hamong Wardoyo. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Yosef dan sebagainya, memang ini masukan-masukan yang kita terima dan sebagian besar akan sudah dilaksanakan di tahun 2024 kayak pre-wedding tadi. Nanti tahun 2024 ada lomba pre-wedding, kemudian ada lomba pembuatan konten kreator itu juga ada. Itu biar menarik, biar mereka datang ke sini membuat, kan anak-anak muda nek nonton ke sini kadang nggak mau, tapi kalau ada lomba dan sebagainya itu bisa menarik seperti itu. Kemudian kita juga ada salah satu lagi yang mungkin program baru. Ini museum ke sekolah. Kita selain ke sini juga nanti akan mendatangi sekolah-sekolah untuk menyampaikan terkait Museum Hamong Wardoyo, Jemput Wardoyo. Juga nanti kita akan di kebudayaan itu banyak item, banyak event. Nah, kita juga akan nunggrung di sana dengan membuat satu tempat stand di sana untuk mengutarakan Museum Hamong Wardoyo. Itu salah satu upaya juga untuk mensosialisasikan ini. Oke, baik kalau gitu terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Ribut, Pak Yosef juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk masyarakat pemirsa di rumah, khususnya juga untuk masyarakat Boyolali. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit bersama kami, dan saya Septulandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.